Selamat jumpa para saudara sahabat Yesus yang setia. Kali ini kita berjumpa lagi dalam channel yang sama, Yu Ndaha, berbicara seputar Gereja Katolik. Sebagaimana biasa, saya perkenalkan diri, saya seorang guru agama. Oleh karena itu, maka apa yang kita bicarakan di sini lebih seputar pertanyaan-pertanyaan siswa di ruang kelas atau di sekolah, yang saya pikir mungkin ada baiknya bila juga kita lihat di sini. Baik para saudara sahabat Yesus yang setia, ada sebuah pertanyaan siswa, yakni apa fungsi patung dalam gereja Katolik? Apa orang Katolik menyembah patung-patung itu? Demikian kira-kira pertanyaannya para saudara sahabat Yesus yang setia. Baiklah para saudara sahabat Yesus yang setia, banyak hal yang bisa dikatakan tentang ini. Bisa dijelaskan secara teologis, biblis, banyak hal bisa dikatakan. Tetapi saya hanya berbicara di sini dengan bahasa yang paling sederhana, paling praktis untuk bisa kita pahami. Pertama, memang dalam gereja Katolik ada banyak patung, yakni patung-patung yang berhubungan dengan kerohanian dalam gereja Katolik, seperti patung Yesus, patung Maria, dan patung orang kudus tertentu. Lalu apa fungsi patung-patung itu? Nah, apakah orang Katolik menyembah patung itu? Jawabannya tidak. Dan orang Katolik tidak pernah menyembah patung. Sekalipun dalam gereja atau di rumah tangga ada banyak patung yang tersedia di sana. Nah, pertanyaan berikut adalah, kalau begitu, apa fungsi patung-patung itu dalam gereja Katolik? Nah, para saudara sahabat Yesus yang setia, fungsi patung dalam gereja Katolik mirip dengan foto orang-orang yang kita cintai. Orang suka atau terbiasa menyimpan foto-foto orang yang dia cintai di tempat-tempat khusus yang dekat dengan dirinya. Misalnya, ada orang yang menyimpan foto seseorang di dompetnya. Ada orang yang memajang foto orang yang dicintainya di meja belajarnya atau di kantornya. Ada orang yang memasang foto orang yang dicintainya di dinding rumahnya dan lain-lain. Tujuan dari pemasangan foto itu sekedar untuk mempermudah orang untuk ingat pada pribadi yang digambarkan oleh foto itu tentunya. Supaya merasa lebih dekat dengan orang yang digambarkan di dalam foto itu. Para saudara, sebagai contoh, misalnya di sini di dompet saya ada foto mama saya. Nah, harus diakui para saudara bahwa foto itu telah membuat saya selalu teringat sama orang tua. Pada saat-saat tertentu, entah disengaja atau tidak disengaja, saya buka dompet dan saya lihat foto itu, foto bapak dan mama. Harus saya akui, pada saat itu saya teringat dengan mereka sebegitu dekatnya. Tidak jarang foto itu berjasa menghantar saya mendoakan mama dan papa saya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah foto itu adalah benar-benar bapak saya atau mama saya? Jawabannya bukan. Itu bukan bapak saya.
Itu bukan mama saya, itu hanya foto, gambar dari Bapak dan mama saya. Oleh karenanya foto itu bisa saja saya koyak kalau saya mau. Bisa saja saya buang kalau saya mau. Dan kalau saya koyak foto itu, yakinlah Bapak saya atau mama saya tidak merasa sakit. Karena itu bukan benar-benar Bapak dan mama saya. Tetapi apakah kemudian foto itu saya buang, saya lecehkan, saya koyak? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena sekalipun itu bukan benar-benar Bapak dan mama saya, tetapi karena ia sebegitu berjasa menghantar saya, menghantar fantasi dan pikiran saya selalu dekat dengan orang tua saya yang sesungguhnya, maka foto itu saya perlakukan secara baik. Saya simpan ia begitu baik karena ia berjasa menghantar saya dekat dengan orang tua yang saya cintai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dicintai Tuhan Yesus, mirip seperti itulah perlakuan mengapa ada patung dalam gereja Katolik. Orang Katolik tidak menyembah patung itu sebagai Tuhan. Orang Katolik tidak mengimani bahwa di dalam salib yang ada patungnya, di dalam patung Maria atau patung Orang Kudus, itu ada kekuatan, ada keselamatan di situ. Bukan. Tetapi orang Katolik merasa bahwa dengan memandang salib yang punya korpus, dengan memandang patung Maria atau Orang Kudus tertentu, orang Katolik merasa lebih dekat dengan Tuhan yang tersalib, lebih dekat dengan Bunda Maria yang digambarkan oleh patung itu dan lain-lain. Tapi apakah orang Katolik menyembah patung itu sebagai Tuhan? Tidak, sama sekali tidak. Tetapi apa fungsi patung itu? Sekali lagi, fungsi patung itu adalah mempermudah ingatan pada pribadi yang digambarkan dengan patung itu. Mempermudah ingatan kita. Dengan saya memandang patung Yesus yang tersalib, mempermudah ingatan saya, membayangkan, oh, betapa Tuhanku sungguh tersalib dan sangat menderita untuk aku yang berdosa ini. Maka itu bisa menggetarkan saya untuk bertobat, memperbaiki diri. Apakah patung itu saya sembah sebagai Tuhan? Tidak. Tidak, itu bukan Tuhan. Tuhan saya adalah Yesus Kristus yang digambarkan oleh patung itu. Oleh karenanya, para saudara, tentu saja orang Katolik sangat menghargai patung-patung itu. Ingat, patung itu boleh saja kalau dia rusak, dibuang dan dibuat patung yang lain. Boleh juga patung, bisa saja saya patung itu misalnya saya buang begitu saja. Tetapi ingat, apakah itu saya membuatnya? Tidak. Orang Katolik sangat menghargai patung itu. Bukan karena patung itu dianggap sebagai Tuhan, tetapi karena patung itu adalah sangat berjasa untuk menghantar, mempermudah ingatan orang Katolik pada pribadi yang digambarkan oleh patung itu. Oleh karenanya, maka orang Katolik sangat menghargai juga patung itu. Orang Katolik tidak melecehkan patung itu. Dan orang Katolik tidak ingin dan tidak suka patung dalam gereja Katolik dilecehkan oleh siapapun. Karena itu adalah benda-benda suci dalam gereja Katolik. Benda kudus. Apa itu benda kudus? Benda kudus adalah benda yang dikhususkan pemakaiannya untuk Tuhan, untuk kehidupan rohani. Oleh karenanya, maka patung dalam gereja Katolik diperlakukan secara baik. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari sahabat Yesus yang setia, begitulah tadi penjelasan sangat sederhana, sangat praktis yang bisa kami terangkan kepada kita tentang mengapa dalam gereja Katolik atau di rumah-rumah orang Katolik terdapat patung. Sekali lagi dijelaskan bahwa orang Katolik tidak menyembah patung sebagai Tuhan. Tetapi patung-patung itu dipakai oleh orang Katolik untuk mempermudah ingatan
terhadap pribadi yang digambarkan oleh patung itu. Sekali lagi, patung hanya sebagai sarana untuk memuji Tuhan yang sesungguhnya.